Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2024 41032. Di sini saya akan menjelaskan implementasi tentang reinvensi layanan Bank BJB melalui sinergi AI dan AI. Di sini terdapat realitas baru di mana pergeseran perilaku nasabah yang dimana asalnya interaksi nasabah bergeser dari transaksional pasif menjadi proaktif dan digital first. Di sini terdapat 70% nasabah muda lebih memilih interaksi digital daripada datang ke kantor cabang. Lalu yang kedua ada ancaman kompetitor baru. Neobank menyerang dengan struktur biaya yang lebih rendah dan kelincahan digital yang superior. Lalu tuntutan personalisasi skala penuh. Era one size fit all telah berakhir. Nasabah menuntut layanan hyper personalized yang mengerti kebutuhan unik mereka. Perubahan ini bukan sekedar tantangan, melainkan katalisator untuk mewujudkan visi sebagai regional champion yang modern dan tak tertandingi. Visi yang kita punya yaitu menciptakan ekosistem perbankan tanpa hambatan dengan 3 pilar. Pilar pertama, efisiensi operasional, otomisasi proses untuk menekan biaya dan meningkatkan kecepatan. Yang kedua, skalabilitas layanan, memberikan layanan personal berkualitas tinggi kepada jutaan nasabah secara stimulan. Yang ketiga, kepuasan nasabah, menciptakan pengalaman yang intuitif, proaktif, dan memuaskan di setiap titik interaksi. Lalu strategi yang pertama di sini layanan proaktif bukan reaktif, AI driven customer excellence, mengubah pusat pengaduan menjadi pusat solusi prediktif dengan chatbot 2.0, di mana di sini ketersediaannya itu 24 jam per 7. Lalu otomisasi cerdas dan analisis sentimen, di mana otomisasi cerdas ini menangani 80% pertanyaan umum secara instan tanpa intervensi manusia. Lalu ketersediaan yang 24/7 hadir di platform yang digunakan nasabah setiap hari seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi Biji. Lalu yang ketiga, analisis sentimen. AI memprediksi emosi nasabah untuk eskalasi cerdas ke agen manusia saat dibutuhkan sentuhan personal. Lalu strategi yang kedua, dari berhari-hari menjadi menit. Nah, di sini implementasi terhadap credit engine, di mana data alternatif yang dianalisis oleh AI yaitu berupa pembayaran tagihan, histori transaksi e-commerce, dan perilaku keuangan digital untuk gambaran resiko yang lebih holistik. Lalu kecepatan revolusioner, memangkas waktu persetujuan kredit dari 3-5 hari menjadi hitungan menit. Lalu yang ketiga, mitigasi risiko dinamis, algoritma yang terus belajar untuk mengenali potensi gagal bayar secara lebih dini dan akurat. Strategi yang ketiga, menyatukan dunia digital dan fisik, special banking experience. Di sini terdapat antar muka imersif, panah penunjuk arah digital muncul di layar ponsel, menyatu dengan pemandangan asli, memandu nasabah langsung ke ATM atau cabang terdekat. Lalu yang kedua, informasi real time, arahkan kamera ke gedung cabang BJB untuk melihat status antrian dan jam operasional secara langsung di layar. Strategi yang keempat, menghidupkan produk perbankan, immersive product discovery. Di sini contoh visualisasinya seperti visualisasi properti KPR, scan brosur perumahan dengan ponsel untuk melihat market rumah 3D, atau melakukan tour interior virtual langsung dari meja kopi Anda. Lalu yang penggunaan yang lainnya, gamifikasi finansial,
Ubah angka tabungan yang statis menjadi grafik 3D dinamis secara visual menunjukkan pertumbuhan kekayaan Anda dari waktu ke waktu. Ini perubahan yang terjadi bila mana proses digital diintegrasikan terhadap Bank BJB. Yang asalnya proses manual memakan biaya transaksi tinggi, kecepatan yang lama, dan engagement interaksi promosi yang pasif. Lalu otomisasi cerdas yaitu 20-30% penghematan biaya operasional per transaksi. Lalu transisi ke proses berbasis detik bukan hari. Lalu 400% peningkatan waktu interaksi dengan media promosi berbasis AR. Di balik layar arsitektur kecerdasan buatan yang dibuat yaitu nasabah input melalui chat WhatsApp, dan di sini diproses melalui NLP engine, dialog flow melalui N8N, lalu nanti dicek oleh cek intentnya dan masuk ke core banking, lalu direspon ke nasabah. Ini nanti ada credit scoring intelligence juga untuk menentukan apakah si nasabah ini baik secara kredit scoringnya atau tidak. Di sini terdapat QR yang bisa di-scan untuk mengenerate visual yang akan ditampilkan di sebuah brosur. Lalu terdapat juga business intelligence dashboard di mana nanti aktivitas user terkait AIR dapat diintegrasikan menjadi laporan bulanan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Lalu infrastruktur keamanan data nasabahnya akan dienkripsi menjadi end-to-end ke internal server Bank BJB. Data sensitif perbankan, core banking tetap dilindungi di dalam perimeter aman bank, sementara cloud menangani komputasi AI non-kritis. Di sini terdapat roadmap eksekusi bertahap dalam 12 bulan. Fase pertama, fondasi dan prototyping, yaitu audit infrastruktur data dan pengembangan dan pengujian prototipe AI chatbot internal. Lalu fase kedua, integrasi intelijen, credit scoring, dan peluncuran uji coba terbatas untuk grup nasabah terpilih. Lalu fase ketiga, peluncuran publik fitur AR Locator dan immersive discovery di aplikasi Digi. Lalu pelatihan staf cabang untuk sinergi layanan digital dan fisik. Ini bukan biaya, ini bukan investasi untuk dominasi pasar, tapi proyeksi return on investment. Terdapat efisiensi sumber daya manusia, staf dapat dialihkan dari tugas repetitif ke peran yang lebih strategis dan bernilai tambah tinggi. Lalu pertumbuhan pendapatan, peningkatan signifikan volume pengajuan dan persetujuan pinjaman karena proses yang sangat cepat dan aksesibel. Lalu citra merek modern, membangun persepsi Bank BJB sebagai pemimpin teknologi perbankan nasional, menarik segmen nasabah muda dan tech savvy. Di sini implementasi yang telah dibuat oleh Bank BJB untuk menampilkan chatbot yang ada di aplikasi WhatsApp. Di sini sudah terdapat lokasi kantor, email, dan nomor telepon. Lalu di sini implementasi yang saya buat untuk grup customer care Bank BJB, di mana nanti chatbot akan menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh nasabah. Dengan jawaban yang mengacu terhadap website Bank BJB, semua data yang diberikan sudah sesuai. Lalu di sini terdapat implementasi PR terkait KPR yang akan menampilkan sebuah market yang telah dibuat sebelumnya. Di sini terdapat sebuah 3D market yang dapat diimplementasikan di kehidupan nyata menggunakan kamera dan fitur AR. Demikian presentasi yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.